Sunda Podcast sesi lain, di mana di sini kita akan mengenal seseorang, jati dirinya seseorang yang mana sisi lainnya itu lebih unik, lucu dan menginspirasi pastinya teman-teman. Nah, kali ini tamu pertama kita adalah Bapak Abror S. Hum MPD selaku Kepala SMK Telkom Sidoarjo. Nah, halo Pak Abror. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Safa. Nah, beliau ini adalah salah satu sosok yang sangat amat berpengaruh di SMK Telkom Sidoarjo yang pastinya kisah-kisah beliau yang akan diceritakan di episode kali ini bakal menginspirasi kita semua di sini teman-teman. Oke, selamat datang Bapak Abror. Selamat datang, Safa. Selamat datang. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Abror? Alhamdulillah, selalu bersyukur atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Kita harus selalu bersyukur teman-teman. Ya, betul. Alhamdulillah. Nah, ini kan udah siang hari Bapak. Kira-kira dari pagi tadi sampai siang hari ini apakah ada cerita yang atau berjalan lancar semuanya? Alhamdulillah hari ini kebetulan teman-teman kita yang di kelas 11 kan sedang ANBK ya, anak-anak. Terus kemudian juga siswa-siswi kita Sekomda ada yang PKL. Betul, ya. Dan kebetulan ini barusan tadi siang ini ada teman-teman dari sekolah sebelah dari Moklet yang datang ke sini mampir untuk ngelihat, katanya pengen ketemu sama Pak Abror gitu. Oh ya sudah, jadi pas ini kayaknya kita bersinergi dengan SMK Telkom Malang karena kita kan satu ya di bawah yayasan ya. Ya. Yang unik adalah hari ini kita tidak upacara dan anak-anak memakai jas alma mater semuanya. Jadi kelihatan Sekomdanya banget gitu. Termasuk yang dipakai kan? Ih, bagus kan merah-merah. Pinjem apa enggak? Oh enggak. Punya sendiri pasti kita dapat. Oh iya. Masuk itu dapat. Oh iya. Ya, jarang dipakai kan, jarang dipakai. Makanya sekarang disuruh pakai. Setiap hari Senin pakai alma mater. Ini tadi ada saudara kita ya Pak yang dari Moklet datang-datang ke SMK Telkom Sidoarjo mau ngeliat-liat. Halo Moklet. Oke. So gini Pak, ngomong-ngomong tentang masa kecil nih. Saya mau ngulik masa kecilnya Pak Abror nih. Kalau boleh tahu, Bapak Abror nih lahirnya kapan Pak? Dan gimana? Kan siapa tahu nanti teman-teman bisa mau ngadain rencana surprise untuk Bapak Abror. Oh, untungnya udah lewat ya. Oh sudah ternyata. Ya, dan kemarin udah diinin. Saya anak desa lah ini. Oh gitu. Saya anak desa, beda dengan teman-teman yang lain yang dilahirkan di kota. Saya asli Lamongan, tepatnya di desa, di dusun ya, Dusun Gayam, Desa Payaman, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan. Masih ingat ya Pak ya? Iya. Dusun-dusunnya. Oh iya Pak. Iya. Tanggal berapa nih Pak? Tanggal 7 April. Oh, 7 April sudah lewat teman-teman. Tapi bisa lah tahun depan. Tahun depan masih ada. 7 April, makanya my favorite number is number 7. Ya. Karena 7 itu ayat Al-Fatihah kan 7 ya. Dan kelahiran juga 7 juga, jadi itu. Terus kalau Lamongan ya Pak ya? Ya. Lamongan. Apakah Bapak ini dari kecil di Lamongan terus maksudnya sampai besar atau ada lahir di Lamongan aja terus besarnya tuh di Oh ya, jadi yang mungkin beda dengan teman-teman di sini ya. Jadi saya ketika lahir di Lamongan itu menyelesaikan pendidikan hampir sampai dengan MI namanya, Madrasah Ibtidaiyah, itu di desa. Jadi mulai TK sama SD. Kalau SD itu kalau kita nyebutnya kalau di tempat saya itu Madrasah Ibtidaiyah atau MI ya. Itu di desa. Kemudian pas waktu SMP sama SMA saya mondok. Ya, jadi mondok di namanya Pondok Pesantren Al-Islah. Al-Islah Islamic Boarding School selama 6 tahun gitu. Jadi sejak SMP sudah tidak sama orang tua, sudah dipondokkan. Nggak tahu apakah dipondokkan itu karena untuk dibuang. Tidak, tapi saya bersyukur orang tua saya memondokkan saya di pondok pesantren sehingga pada saat besar survival saya tuh kerasa banget, jadi udah jauh dari orang tua, jadi dengan berbagai macam permasalahan apapun itu lebih tough lah gitu. Dan saya bersyukur dan berterima kasih kepada orang tua saya sudah memondokkan saya gitu. Ya, betul. Sudah terlatih mandiri sejak dini Pak. Sejak SMP. Iya, sejak SMP. Kalau ada apa-apa nggak kaget. Betul. Problem solvingnya udah Dapet, ya betul. Oke.
di Lamongan apakah ada makanan favorit dari kota kelahiran? Karena rumah saya itu unik ya. Rumah saya itu di pegunungan, tetapi jaraknya 3 kilo dari pantai. Jadi mau makan yang bernuansa pegunungan juga banyak, yang makan yang bernuansa apa namanya itu seafoodnya juga banyak gitu. Kalau saya lebih cenderung ke seafood karena Oh gitu. hampir setiap hari makannya itu gitu. Jadi saya nggak pernah makan daging, itu jarang banget. Tapi kalau ikan laut itu tiap harinya itu gitu. Makanya seafood kan dekat sama laut, jadi Ya. harganya lebih murah daripada daging kan, jadi lebih enak dan lebih sehat. Iya lebih sehat, Ah, lebih sehat betul. pastinya. Nah ngomong-ngomong tadi sudah mengulik masa-masa kecil, hobinya Bapak Abron apa nih? Hobinya olahraga. Oh, apa Pak? Kalau olahraga? Olahraganya apa? di badminton. Oh Ya. badminton aja Pak. Iya. Sebenarnya dulu pernah suka sepak bola yang lapangan gede, cuman kan apa tabrak-tabrakan itu kurang begitu suka. Jadi nyoba nyari olahraga yang tidak harus bertabrakan. Tapi tetap Tapi tetap terasa, ya betul. terasa olahraganya. Ya jadi sama badminton itu ya suka banget Sampai sekarang berarti Pak? sampai sekarang. Cuman ketika di Sidoarjo ini jadi jarang latihan. Kalau dulu pas waktu di Malang kan hampir setiap sore deket sama lapangan. Nah, kalau sekarang tinggal hari Sabtu biasanya. Kalau hari Sabtu kan kosong. Nah, itu badminton mulai dari pagi sampai sore. Lama sekali ya Pak ya? Iya. Jadi habis main badminton, makan, habis itu main lagi, sholat, habis itu main lagi gitu. Ya, namanya Seharian, hobi iya Nggak betul. kenal waktu, Betul. asal suka. Betul, betul. Nah, kira-kira Bapak dari kecil sampai sekarang, apakah ada sebuah tempat yang ingin sekali Bapak kunjungi kayak tempat impian gitu Pak? Ada nggak? Ada sih ya. Nah, boleh di Kalau tempat yang saya impikan udah pernah ke sana, cuman ya itu kan candunya itu loh, ya apa ya, yang di Ka'bah itu kan. Jadi sudah pernah jadi cuman jadi candu lah, jadi candu. Itu karena ketika di sana itu nge-freeze kita itu betul-betul mulai dari nol lagi lah itu ya. Tuh, kalau di kehidupan kita yang saat ini hubungan dengan manusia mungkin ya tempat yang betul-betul menyenangkan dan senang itu ya lapangan badminton. tetap berkesinambungan Iya. sama hobinya Bapak Abron. Iya Badminton. betul. Karena ada orang yang sukanya ke pantai, ada orang yang sukanya ke gunung, Iya, ada kayak wisata. atau ya ke wisata-wisata. Cuman saya di lapangan badminton sudah healingnya begitu gitu. Simple tapi Iya betul, feel-nya dulu Pak. betul, Gak usah mahal-mahal. Betul. Cuma badminton udah. betul. Karena memang itu sih sama bengkel, jadi ada dua tuh. Bengkel mobil gitu. Apa nih Pak? Alasan? Ya apa ya? Saya suka otomotif sebenarnya, suka banget sehingga biasanya kalau punya kendaraan itu suka dimodif yang aneh-aneh kan gitu itu. Cuman ketika jadi kepala sekolah ya berhenti. Cuman hari nongkrong aja teman-teman kalau betulin apa mobil itu saya suka nongkrong bantu-bantu itu suka begitu. Sukanya Pak suka bongkar-bongkar. Iya, bongkar dan betulkan. Iya, nggak mungkin dong Pak bongkar terus dibiarin Iya, dibiarin ada temen yang. dilempar ke teman. Iya, betul. Oke, setelah ini di saya nih Pak ada beberapa list pertanyaan dari netizen. Oh, Jadi, netizen. kalau Bapak Abron ingat di Instagram SMK Telkom kemarin itu udah ditayangin question. Oh, pertanyaan-pertanyaannya ya. Oh, Oke. di situ, Pak, kita buka pertanyaan. Siap. Nah, pertanyaan pertama, jejak pendidikan Pak Abron ini di mana saja selain yang sudah disebutkan tadi? Jadi sampai dengan ini semua pendidikan saya itu ditempuh di pendidikan yang ada Islamnya. swasta. Iya, jadi semuanya swasta. S1-nya negeri, cuman negerinya Departemen Agama. Jadi semuanya ada agama Islam. Jadi SD Muhammadiyah 1 Lamongan, SMP Muhammadiyah 1 Lamongan, Madrasah Aliyah Al-Islah, Sendeng Agung, kemudian S1-nya di Universitas Islam Negeri Malang, UIN Malang, kan ada agamanya masih Iya, ada Islamnya ya. Kemudian Unisma, Universitas Islam Malang di S2-nya di Malang. Oh gitu. Iya betul. Berarti Pak Abron dari Lamongan ke Malang. Iya betul. Dia cuma di dua daerah Sempat dulu di
Kota sebelah, tempat di Surabaya juga pernah. Oh, Kota Iya, Tengah. Kota Tengah. Gitu. Iya. Tapi ke Malang. Iya. Domisilinya akhirnya di Malang. Sampai dengan hari ini di Malang. Oh, berarti Pak Bro ini ini Pak pulang pergi. Iya, PP dari pagi habis subuh itu langsung berangkat. Kemudian nyampe sini sekurang-kurangnya sebelum jam 6 sudah di sini. Nanti pulangnya kalau misalnya capek ya di sini sama Mas Fani biasanya. Mas Fani ku mention Iya. teman-teman. Berarti jauh ya Pak ya. Itu kalau benar-benar manage waktu yang nggak baik itu bisa berantakan. Betul. Jam-jam mungkin ya Pak ini juga relate sama teman-teman kita yang mungkin rumahnya di daerah. Iya. Ada Surabaya sana atau Iya. Krian. Iya, betul. Tapi bagus Pak. Maksudnya mereka sudah terbiasa untuk manage waktu. Betul. Jadi memang gini kalau menurut saya ya, ini pengalaman bekerja yang lumayan agak jauh dari tempat tinggal ya. Selama ini kan kalau saya di Malang 5 menit aja sampai ya. Kalau ini kan kalau naik motor itu sampai 2 jam ya kalau dari Malang. Kalau naik mobil lewat tol itu hampir 1 jam. Cuman saya berusaha sampai dengan hari ini jika tidak ada sesuatu hal yang penting banget, saya mengusahakan jam 6 sudah ada di sekolahan. Kadang kalau misalnya Senin itu biasanya setengah 6 atau jam 6 kurang seperempat. Sengaja mengambil jarak yang enak, nggak kesusu-susu. Makanya sedapat mungkin anak-anakku sekalian yang rumahnya jauh mau naik motor atau apa, nggak usah ngebut. Tapi ngambil jarak yang agak panjang sehingga tenang gitu. Makanya walaupun saya masuknya setengah 7, tapi berangkat dari Malang itu selambat-lambatnya jam 5 kurang seperempat. Sehingga perjalanannya nggak sampai ngebut lah. Jadi santai nyampe sana. Jadi ketika kita capek terus kemudian ngebut itu datang ke kantor, kita ke sekolah, terus masuk di kelas pelajaran itu juga capek jadinya. Makanya apalagi terus telat kena hukuman sama Pak Maul kan. Double. Udah gitu nggak pakai ini, baju seragamnya salah lagi. Atributnya nggak lengkap. Atributnya nggak lengkap kan gitu. Makanya kan jangan ngebut. Caranya biar nggak ngebut gimana? Ya kalau masuk setengah 7 ya jauh-jauh jamnya, jangan mepet-mepet. Waduh, mepet-mepet nanti secara psikologis itu akhirnya di jalan kan ngebut gitu. Karena kepikiran Pak. Karena kemudian telat, wah, jatuh akhirnya kan. Nah, jangan menunda-nunda jika berangkat ke sekolah. Enak ya? Betul, dan jangan anggap enteng. Oh betul, karena itu panjang ceritanya. Gitu. Bisa ngaruh soalnya. Betul. Terus Pak Bro ini kan dari SMK Telkom Malang. Iya betul. Nah, itu bagaimana Pak sejarahnya sehingga bisa jadi kepala SMK Telkom Sidoarjo? Jadi ceritanya begini, panjang. Jadi inilah hebatnya Yayasan Pendidikan Telkom ya. Yayasan Pendidikan Telkom itu memberikan kesempatan untuk karyawannya berkarya di tempat yang memungkinkan, walaupun tidak harus di tempat yang asalnya ya. Seperti dulu kan misalnya Pak Rahmat dulu di Malang kemudian ke Sidoarjo, jadi kepala sekolah di Sidoarjo, habis itu balik lagi ke Malang. Kemudian saya juga sama, dulu saya dari Malang kemudian ke Sidoarjo. Nah setelah itu bagaimana biar Allah yang menentukan. Tapi yang jelas roadmapnya jelas. Biasanya kalau habis dari Malang ke Sidoarjo, kalau dari Sidoarjo kalau nggak ke Surabaya ya di Bandung mungkin ya. Tapi yang jelas yayasan itu sudah punya namanya top talent. Jadi orang-orang yang disiapkan ketika nanti mengganti siapa gitu. Jadi tidak khawatir dengan proses regenerasinya memang bagus kalau di Telkom ya, di Yayasan Pendidikan Telkom tuh bagusnya begitu. Jadi kita ditempa dulu dari level guru, habis dari level guru tidak tetap, kemudian guru tetap, kemudian menduduki jabatan, habis menduduki jabatan mulai dari KUR atau Kaproli, kemudian di Waka, kemudian jadi kepala sekolah. Artinya talent pool, tempat di mana para calon pemimpin disiapkan itu sudah ada kalau di Yayasan Pendidikan Telkom. Itu hebatnya di Yayasan Pendidikan Telkom. Sudah terencana. Betul, bukan rencana. Nah dulu saya di Malang itu masuk tahun 2005. Saya di Malang itu masuk tahun 2005, ngajar di sana sampai dengan tahun 2022. Berarti berapa tahun itu? 16, Banyak. 17 Pak, 17-an mungkin. Oh, udah tua berarti sih. Enggak, tapi masih tetap gaul. Saya 2005 masih di surga mungkin. Oh, belum jadi. Iya, saya 2006. Oh, lahiran berapa, siapa? 2006. Oh, waduh, ngerasa tua banget saya. Itu baru jauh. Dan saya sejak ngajar itu sejak tahun 99. Saya ngajar itu sudah 99. Karena ketika saya di Malang
karena tidak seperti teman-teman yang lain yang secara finansial kuat sehingga harus banyak melakukan apa ya? Ya semuanya lah ngasilin duit. Mulai dari loper koran pagi-pagi itu ya di angkatan pertama itu saya loper koran. Di semester pertama kemudian ikut di fotokopian di depannya kampus itu sebelah kiri itu ada fotokopian sampai sekarang masih ada. Itu saya 1 tahun jadi tukang fotokopi. Loper koran, siangnya kuliah, sorenya jadi fotokopi, malamnya jualan di depannya kampus Brawijaya. Dulu di kampus Brawijaya itu ada jalan veteran namanya. Itu kalau malam kan rame tuh. Anak-anak pada nongkrong itu jualan kopi mie sama mie. Makanya saya paling jago kalau membuat mie instan. Gitu. Karena 3 tahun kalau setiap malam jualan itu sampai tahun 2003 kalau nggak salah itu digusur. Nah digusur. Jadi pernah merasakan lah jualan pempek sampai tangan kena itu letus semua itu pernah itu. Artinya ya that's life gitu. Ya, itu hidup. Iya, oh ya betul betul betul. Hidup yang instan tuh nggak ada. Iya, jadi semua berproses. Jadi guru dulu juga awal-awal pas waktu di Telkom itu di waktu bersamaan tuh ngajar di 3 tempat yang berbeda. Jadi saya ngerangkep di SMK Telkom Malang, ngerangkep di SMP Negeri 1 Pujon, ngerangkep di SMK Negeri 1 Pujon, ngerangkep di Universitas Muhammadiyah Malang, dosen terbang ngajar bahasa Inggris itu. Jadi dalam satu sesi itu dalam satu hari misalnya pagi itu langsung ke arah barat, ke arah barat ngajar dulu di Pujon ya. Habis itu siangnya pindah lagi ke Malang, ke Malang kota, Malang yang paling timur di Sawojari. Kemudian sorenya balik lagi ke Pujon. Itu perjalanan saja tuh sampai 1 jam setengah gitu. Itu kalau nggak saking bagusnya manajemen waktu. Oh betul. Ya, nggak Ya antara manajemen waktu dan kebutuhan hidup. Jadi mau nggak mau. Betul. Tapi itulah yang membuat kita jadi survive ya. Jadi udah terbiasa bahwa ya perjalanannya tidak mudah sampai kemudian Allah memberikan amanah untuk menjadi kepala sekolah di sini ini bukan kemudian lantas mak bedunduk dadi, tapi ada sebuah proses panjang yang terlewati dan memang ya berdarah-darah sebenarnya gitu. Tidak seindah yang tidak seindah yang didengarkan gitu. Karena memang tidak mudah, tetapi kata kuncinya dari semua adalah thankful ya. Thankful itu bersyukur terhadap semua dan melakukan semua tugas yang terbaik dan tidak pernah pamrih terhadap apa yang dikerjakan. Jadi misalnya ya pokoknya dikasih, bahkan kalau bisa doing more gitu, doing more. Jadi kalau misalnya kerjaannya sekian, ya udah itu kita kerjakan sebaik mungkin, kemudian kita melangkah lagi yang lebih bagus dari semuanya. Baik itu misalnya dulu awal menjadi guru, saya posisi jadi guru ya. Ya saya harus menjadi guru yang terbaik gitu, memberikan contoh yang baik kepada anak-anak dan menginspirasi anak-anak kan gitu. Dulu pada saat awal yang ngajar yang awal-awal di SMK Negeri 1 Pujon itu muridnya cuma 14. Iya, satu sekolah cuma 14 dan saya ngajar matematika, bahasa Inggris, komputer, segala macam sudah karena gurunya cuma sedikit. Sekarang alhamdulillah ada SMK Negeri 1 Pujon itu luar biasa sekarang di Pujon itu kemarin sempat lomba desain itu juara 1 di tingkat ya sekarangnya jadi keren banget. Jadi cuman prosesnya tidak mudah dan bahkan kalau ngomong gaji ya pada saat itu tuh gaji saya masih 40.000. Iya. 1 bulan 40.000 padahal riwa-riwi naik motor itu dulu saya belum punya motor jadi saya naik bus. Gitu. Nah, kadang kalau ada teman yang punya motor itu dipinjemi gitu. Saya pinjam motornya, ternyata nggak ada bensinnya, sama saja. Keluar lagi, nggak ada bensinnya. Terus kemudian mau beli bensin nggak ada duitnya, jadi ya udah dituntun lagi pulang. Padahal perjalanan sudah sampai 7 kiloan. Untungnya kan jadi mau naik itu nggak bawa uang sama sekali ya. Dulu kan HP nggak kayak sekarang ya. Naik itu ternyata nggak kuat naik. Ternyata terlihat, bensinnya habis itu. Mau naik nggak punya uang, mau turun jauh. Untungnya kalau Batu ke bawah itu kan jalannya ini ya turun. Jadi disurung itu aja sampai bawah udah. Sampai bawah utang uang temen. Terus diisi bensinnya balik lagi ke Pujon. Jadi hampir nggak punya gaji, tapi ya basicnya adalah ketika kita ini buat teman-teman, buat semuanya, anak-anak semua, ketika kita menisbahkan diri kita untuk berada di dunia pendidikan, maka
yang paling penting adalah sincerity. Bagaimana bismillah aja kita ikhlas, nanti insya Allah baliknya kepada kita itu jauh lebih gitu. Ya saya juga tidak pernah membayangkan bahwa saya di umur, bahas umur nih. Umur sekian itu sudah diberi kesempatan untuk menjadi kepala sekolah gitu. Sementara dulu bapak saya jadi kepala sekolah umur 55 kalau nggak salah, sudah sepuh banget lah. Iya. Artinya kan sesuatu yang kita kerjakan dengan sincer, dengan keikhlasan yang tulusan, itu kitanya enak ngerjakannya, dan biasanya itu baliknya ke kita itu luar biasa. Kalau saya lihat seperti Pak Rahmat gitu kan, Pak Rahmat itu dulu tandem sama saya di Malang itu kemana-mana berdua itu. Karena ada Pak Rahmat, zaman saya itu ada Pak Rahmat, ada Bu Iva, ada Pak Hadi itu. Yang muda-muda itu di Malang itu ditempa di Malang itu luar biasa, sampai malam-malam, sampai ya melakukan sesuatu hal yang terbaik lah. Dan akhirnya juga kemudian ya sekarang siapa yang nggak tahu Pak Rahmat kan? Pak Rahmat jadi kepala sekolah di Malang dengan usia yang lebih muda dari saya gitu kan. Dan beliaunya luar biasa karena tempaan-tempaan itu semuanya di Malang. Jadi kita melakukan sesuatu dengan sangat ikhlas, sincer. Makanya kalau di Skomda kan adalah Skomda Care ya. Skomda Care. Skomda Care. Care itu. Katanya anak-anak sekarang itu Pak percaya proses. Nah betul. Percaya proses. Percaya proses karena proses tidak akan mengkhianati hasil. Nah. Jadi teman-teman, sosok Bapak Abror di depan saya ini yang kalian lihatnya itu, beliau ini sangat berwibawa ya, sangat keren, sangat gaul, sangat memotivasi kita hari ini. Itu ternyata banyak sekali kisah jatuh bangunnya ya Pak ya. Prosesnya Bapak Abror itu ternyata kita bisa petik hikmahnya. Dan mungkin ada beberapa yang relate dari kalian. Oke, bergeser ke pertanyaan selanjutnya nih Bapak Abror. Tentang jodoh. Jadi jodohnya Bapak Abror itu ketemu di mana? Ini rada seru ini topiknya. Gimana ya Pak? Saya ketemu dengan istri itu di Moklet. Jadi di Malang dulunya. Ya itu. Itu pas Bapak Abror mengajar atau menjadi siswa? Pas sama-sama guru, jadi pas waktu sama-sama guru, iya betul. Manis sekali. Sampai sekarang ya Pak ya? Iya. Dari SMK. Ya, ketemunya di SMK ya Pak ya? Pada saat sama-sama ngajar di SMK Telkom Malang. Gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong sekarang kan bulan Agustus ya Pak ya? Bulan Agustus tanggal 29. Katanya ada info untuk PPDB 2023 nih Pak. Oh, iya. Boleh nggak sih Pak disampaikan info-info terkait PPDB? Baik, jadi sebenarnya sebelum PPDB itu saya ucapkan terima kasih yang kemarin ya, karena alhamdulillah kita lebih dari 300 yang berminat untuk menjadi siswa di SMK Telkom Sidoarjo. Namun dengan sangat terpaksa karena kuota kita tidak banyak, kami hanya membatasi pada kuota di 230-an. Jadi 239 kemarin itu, sehingga kita tidak bisa ngambil semua. Nah, tahun ini juga hal yang sama, kami akan membuka proses penerimaan siswa baru itu di bulan Agustus ini. Di akhir-akhir inilah, akhir bulan Agustus. Nah, masalahnya kuota kita tidak banyak. Artinya kita tidak bisa mengambil semua siswa yang daftar untuk menjadi siswa di Skomda, sehingga ada proses seleksi. Nah, cuman monggo bagi yang mau mendaftarkan, ada temennya, ada adiknya, ada saudara yang mau masuk sini, mungkin di gelombang pertama itu lebih baik ya, karena dari sisi kuota masih banyak sehingga nanti kalau terakhir kayak kemarin akhirnya datang ke sini Pak udah tutup, dan pas waktu tes juga sudah, karena tidak bisa diterima. Tapi kalau misalnya di gelombang 1 tes terus kemudian diterima, alhamdulillah. Kalau enggak ya bisa daftar di gelombang kedua, cuman kan tes lagi gitu. Nah, masalahnya kalau udah di gelombang kedua kan enggak ada gelombang ketiga gitu. Jadi ya itu, makanya kami berharap kalau misalnya ada saudara-saudara kita yang mau masuk sini, segera aja pantau terus IG, web, TikTok, Facebooknya SMK Telkom Sidoarjo. Bakalan ada informasi PPDB kita akan dibuka. Dan kami berikan kesempatan buat
anak-anak yang mau berkembang bersama kayak seperti Syafa ini kan luar biasa. Ini ada Abim ini yang kelas 12 juga biasanya yang membantu itu anak-anak ya. Nah ini salah satunya ada Abim, ada Syafa, ini siswa yang luar biasa. Mereka seumur begini udah pertanyaannya sudah wow dan deliverynya juga keren. Mau seperti mereka? Silakan daftar di SMK Telkom Sidoarjo. Oke, karena di SMK Telkom Sidoarjo itu nggak semata-mata kita cuma ngajarin tentang bidang keahlian kita ya Pak ya. Yang pertama itu ada TJA, itu teknik jaringan akses. Yang kedua ada SIJA, itu sistem informasi jaringan dan aplikasi. Itu nggak tentang dua itu kok. Kalian juga diajarin penguatan karakter gimana. Terus Kalau Syafa sebagai siswa suka nggak sekolah sini? suka Pak. Kenapa? Karena- Dapat apa? Banyak sekali. Soalnya bayangan pertama saya untuk masuk ini, oh mungkin cuma diajarin ini saja. Ternyata nggak, banyak banget. Kayak apa ya Pak ya? Kayak harta karun yang saya temukan di sini. Wah luar biasa tuh. Jadi banyak banget bidang-bidang yang saya secara nggak langsung itu saya jadi tahu dan belajar. Betul. Kayak penguatan karakter, tata krama itu juga diajarin. Jadi kalau di sini tuh belajarnya kan 3. Jadi 1 ketangguhan. Jadi anak-anak sini harus tangguh tuh ya. Biasanya kalau pramuka, baris-baris, kemudian fisik gitu kan. Tapi itu kan nggak cukup. Ada berkarakter atau berakhlak. Nah udah tahu dia. Jadi sholat, kalau sini wajib sholat apa? Sholat duhur dan asar. Kalau ini wajib ya. Iya, sunahnya Satu ada sholat duha. sholat sunahnya ada sholat duha, dan itu tidak pulang, nggak udah boleh pulang kalau tidak sholat asar duluan. Dan itu wajib di sini. Nah yang terakhir digital kan. Nah, jadi belajar tentang digital. Yang suka di hipster, yang suka di hacker, yang suka di cloud computing, itu kita semua ada kan ya. Dan Jadi semua terfasilitasi. terfasilitasi. Kalau fasilitas di sini lengkap Pak? Lengkap Pak. Internetnya kenceng ya? Iya, internet ada, terus di kelas itu ada TV, ada AC. AC ya. Lo gimana? Ayo daftar. Kalau yang penasaran, ayo daftar gelombang 1 karena kesempatannya lebih besar ya Pak ya. Iya betul. Kesempatannya itu lebih besar. Dan kami mengusahakan ada bonus buat yang daftar yang pertama-tama, itu ada bonusnya lah ya. Anak sekarang Iya. siapa sih Pak yang nggak suka bonus? Oh iya. Pasti itu suka semua. Ya, pokoknya kepoin terus, pantau sosial medianya SMK Telkom Sidoarjo, dan Anda akan beruntung berada di SMK Telkom Sidoarjo. Seperti layaknya Syafa, Abim, dan teman-teman yang lainnya. Nah, pendaftarannya ini dibuka di akhir Agustus dan kalian bisa daftar melalui online, ada di link yang ada di deskripsi, nanti bakal ditaruh di deskripsi, dan bisa melalui offline juga ya Pak ya, itu datang langsung ke sekolah kami mulai dari hari Senin sampai Sabtu pukul 8 sampai pukul 2 siang. Siap. Jadi bisa tanya-tanya, bisa kepoin, kalau mau ngepoin dulu bisa lewat IG kita di @smktelkomsd. Gitu. Oke, baik, kita sudah sampai di ujung acara nih. Siap. Jadi Keren acara ini. Terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya, menyempatkan untuk hadir di episode pertama kita dari podcast Komda Sisi Lain. Siap. Bakalan ada kesempatan yang lain untuk para mentor-mentor lain yang juga akan bercerita tentang dirinya di sini ya. Tuh, di episode selanjutnya Selanjutnya. itu bakal banyak. Berarti nanti bisa siswa juga ya? Hmm, Kayak nanti gantian. Kan Safa sering nanya-nanyain kita tuh. Nanti gantian, nanti Safa yang kita jadikan podcasternya. aduh saya kalau itu rada deg-degan. Oh. Oke, jadi terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton episode Sisi Lain kali ini. Semoga menginspirasi, semoga happy, tetap semangat, dan sampai ketemu di sisi lain selanjutnya. Sekali lagi terima kasih ya Bapak. Sama-sama, Safa. Nah, teman-teman juga bisa request nih, kira-kira mau ngundang atau mau ngupas siapa lagi di episode kita kali ini. Episode Oke? Sisi Tulis di Lain. kolom komentar ya. Terima kasih Bapak Bro. Dadah Terima kasih, semuanya. Safa. See you.